Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga tak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan kayu di Lombok Timur terjun ke sawah. Diduga edarkan narkoba, seorang guru honorer di Mataram diringkus polisi. Isi liburan sekolah, puluhan siswa di Lombok Tengah antusias bertemu pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Seorang guru honorer berinisial ILJ, 29 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka dibekuk di sebuah rumah kos di lingkungan Karang Taruna, Kecamatan Mataram Barat saat menunggu pembeli dan diduga usai mengonsumsi narkoba. Polisi menyita 0,55 gram sabu-sabu, ponsel, timbangan, alat isap, dan sebuah sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang mencurigai salah satu kos di wilayahnya kerap dijadikan lokasi bertransaksi narkoba. Selain sebagai pemakai, tersangka juga diduga menjual narkotika kepada sejumlah penghuni kos di wilayahnya. TKP pertama ini yang bersangkutan sering memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah kita lakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan ILJ, kita dapatkan satu poket sabu-sabu siap edar dengan berat bruto 0,55 gram. Dari hasil tes urin juga yang bersangkutan positif, dan barang bukti lain yang kita dapatkan yang terkait dengan transaksi selama ini dilakukan oleh saudara ILJ. Tersangka mengaku hanya sebagai pemakai saja dan saat ditangkap usai mengonsumsi sabu-sabu. Sudah lama makanya? Sudah lama. Berapa tahun? Dari kuliah. Dari kuliah. Saudara ditangkap, saudara sedang apa? Sedang apa pada saat itu? Habis make. Habis make. Di mana ditangkap? Di kos. Berapa tahun lalu emang saya sudah sempat jualan juga. Ya, tapi udah berhenti. Kapan terakhir jualannya? Satu tahun yang lalu lah. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kandang barunya. Kalau yang ini usianya 13 minggu. Harga telur di kalangan peternak di Kabupaten Lombok Barat semakin mahal sejak sepekan lalu. Di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung misalnya, kenaikan harga telur membuat peternak dapat bernafas lega karena dapat merasakan keuntungan di tengah mahalnya harga pakan. Mereka menjual telur ayam mulai Rp50 hingga Rp55.000 per papan sesuai ukurannya, dengan rata-rata kenaikan mencapai Rp5 hingga Rp7.000. Mana yang besar? Kenaikan harga telur disebabkan tingginya permintaan dari masyarakat untuk mendukung program makan bergizi gratis dan juga untuk keperluan acara keagamaan. Peternak mengaku kewalahan menerima permintaan yang meningkat 100%. Dari biasanya 400 papan per hari, kini mencapai 800 papan atau sekitar 24.000 butir telur. Untuk harga sendiri? Untuk harga, untuk saat ini harganya cukup stabil. Dari yang kemarin harganya yang ukuran tanggung itu 50 kurang, sekarang sudah mencapai 50.000 pas. Untuk program makan bergizi gratis ini imbasnya sangat besar bagi para peternak, terutama untuk saya pribadi. Karena apa? Untuk permintaan sangat besar. Mulai dari
setelah diluncurkannya program pemerintah ini, permintaan berdatangan dari semua kalangan. Peternak berharap Pemda membantu menurunkan harga pakan di pasaran untuk mendukung peningkatan produksi telur lokal agar tidak kalah dengan telur dari luar daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Peduli terhadap pendidikan anak-anak, warga Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur membangun Taman Pendidikan Al-Quran sebagai tempat belajar para santri. Puluhan ruang kelas untuk ratusan santri akan dibangun di atas tanah wakaf masyarakat dengan biaya sepenuhnya berasal dari sumbangsi warga atau secara swadaya. Pembangunan TPQ tersebut dilakukan karena jumlah santri dari tahun ke tahun semakin banyak, sementara ruang belajar yang memanfaatkan serambi masjid tidak cukup menampung para santri. Karenanya warga berinisiatif membangun ruang belajar TPQ yang lebih luas secara bertahap. Karena melihat kondisi santri-santriwati TPQ kita yang ada di masjid sudah tidak menampung, ya, artinya sekarang sudah 300 lebih santri-santriwati, dan kita mengamati setiap malam itu karena sudah tidak menampung, kadang-kadang anak-anak kita yang belajar Al-Quran itu kadang-kadang dia di bawah tangga, kadang-kadang di emper, di tempat lalu lalang masyarakat. Nah, itulah yang melatar belakangi kita berinisiatif untuk membangun gedung TPQ yang khusus kita persiapkan untuk anak-anak kita yang mengaji di masjid. Gerakan peduli pendidikan tersebut diapresiasi oleh pemerintah daerah sebagai semangat bersama untuk mencerdaskan generasi bangsa yang berkualitas dan berpedoman pada nilai-nilai agama. Kita punya masjid banyak, ya bayangkan 1.300 masjid kita. Jumlah desa kita hanya 254. Kalau kita pukul rata, berarti kan hampir satu desa itu ada 5-7 masjid. Nah, persoalan kita, tantangan kita ke depan adalah bagaimana umat kita yang masuk ke masjid itu juga sudah berkualitas pemahamannya. Ya tentu lewat TPQ, lewat majelis taklim, lewat madrasah. Karena itu kita bersyukur kalau dalam satu masyarakat itu ada majelis taklimnya, ada TPQ-nya, karena pasti itu berkorelasi terhadap kualitasnya penyelenggaraan ibadah kita di masjid. Pembangunan sebanyak 20 ruang belajar TPQ Al-Umari diprediksi akan menghabiskan biaya 2 miliar rupiah yang diperkirakan akan dapat menampung ratusan santri-santriwati yang berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah pembalap MotoGP dari Italia menggelar latihan bersama di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah pada Senin siang. Latihan itu dilakukan sebagai pemanasan menjelang digelarnya tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia pada awal Februari mendatang. Pembalap yang hadir dalam sesi pemanasan merupakan jebolan VR45 Rider Academy seperti Francesco Bagnaia dari tim Ducati, Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing, serta Luca Marini dari tim Ducati. Selain itu, ada juga pembalap dari V546 Racing Team seperti Franco Morbidelli, Fabio Di Gian Antonio yang turut menjajal tikungan salah satu sirkuit terindah tersebut. Para pembalap juga menggelar latihan bersama sejumlah pembalap muda asal Indonesia untuk mencari bibit yang diharapkan dapat berkiprah di ajang balapan internasional. Pertama kali ya di Indonesia, diadakan juga pertama kali di Mandalika, tujuannya mencari bibit-bibit pembalap untuk dibawa, diajarkan supaya kedepannya bisa menjadi pembalap internasional, tujuan utamanya. Jadi Pertamina mendatangkan pembalap-pembalap dan di luar itu mereka juga mengajak pembalap-pembalap VR yang balap di luar
tim balap Pertamina Enduro VR46 ya. Di situ ada Luca Marini, ada Francesco Bagnaia, ada Marco Bezzecchi, segala ya. Usai latihan pemanasan, sebanyak 4 pembalap lokal di bawah usia 15 tahun akan dipilih untuk dikirim ke VR46 Riders Academy di Italia untuk belajar menjadi pembalap profesional. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok.